إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan kita mempelajari kitab Syarhu Qatrin Nada Mabalus Sada yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasannya khabar laisa itu boleh terletak di tengah. Jadi laisa khabarnya, kemudian setelah itu isimnya. Itu yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Namun asalnya khabarnya laisa itu berada di belakang. Itu asalnya. Jadi kita mengatakan laisa Zaidun taliban. Namun boleh juga kita mengatakan laisa taliban Zaidun. Itu yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, Ana Ustaz. Fadhal. Bismillah, assalamualaikum. Qala al-muallif rahimahullah wa qad yataqaddamul khabaru illa khabara dama wa laysa. الشرح للخبر ثلاثة أحوال. أولا أحدها التأخير عن الفعل واسمه وهو الأصل كقوله تعالى وكان ربك قديرا. ثانيا الثاني التوسط بين الفعل واسمه كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقد تقدم شرح ذلك. والثالث التقدم على الفعل واسمه كقولك عالما كان زيد. والدليل على ذلك قوله تعالى أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون فإياكم مفعول يعبدون. وقد تقدم على كان وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، ويمتنع ذلك في خبر ليس ودام. فأما امتناعه في خبر دام فبالاتفاق، لأنك إذا قلت لا أصحبك ما دام زيد صديقك ثم قدمت الخبر على ما دام لزم من ذلك تقديم معمول الصلة على الموصول، لأن ما هذه موصول حرفي يقدر بالمصدر كما قدمناه. وإن قدمته على دام دون ما لزم الفصل بين الموصول الحرفي وصلته، وذلك لا يجوز. لا تقول عجبت مما زيدا تصحب، وإنما يجوز ذلك في الموصول الاسمي غير الألف واللام. تقول جاءني الذي زيدا ضرب، ولا يجوز في نحو جاء الضارب زيدا أن تقدم زيدا على ضارب. طيب. حسبك. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. فيكم بارك الله. Nah. Kemudian muallif ikhwan barakallahu fikum
beliau melanjutkan وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس, dan terkadang khabar itu didahulukan, dikedepankan, kecuali khabarnya dama dan juga khabarnya laisa. Ini maksudnya adalah khabarnya kana yang dia itu dikedepankan. Terkadang kita sudah sering menyebutkan makna qad. Qad apabila masuk kepada fi'il madhi maka maknanya adalah litaukid, untuk penguat. Apabila masuk kepada fi'il mudhari maka litakril, maknanya adalah litakril, kadang-kadang. Tayyib. Nah, kemudian ikhwan, kita perlu mengatakan salah satu pembahasan penting dalam ilmu nahwu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan isim dan khabar pada fi'il-fi'il yang termasuk dalam bab kana dan saudara-saudaranya. Di antara hukum tersebut adalah apakah khabar boleh didahulukan atas isimnya atau tidak. Makanya beliau mengatakan, Ibnu Syam mengatakan, waqad yataqaddamul khabaru illa khabar dama wa laysa. Nah ini ikhwan dan akhwat, jika hadir, kaidah ini menunjukkan bahwa hukum asal khabar pada bab kana dan saudara-saudaranya boleh didahulukan. Nah ingat, jadi hukum asal khabar kana dan saudara-saudaranya itu boleh didahulukan. Namun terdapat beberapa pengecualian yang harus diketahui oleh penuntut ilmu. Baik. Poin yang pertama tentang pengertian khabar. Kita juga sudah menyebutkan apa itu khabar. Kita mengatakan pada pertemuan sebelumnya al-khabaru wal juz'ul mutammimu lil fa'idah al-mansub bikana wa akhwatiha. Ya, maksudnya ini adalah khabar kana, ya, bukan khabar mubtada tapi khabar kana. Bagian kalimat yang menyempurnakan makna dan menjadi mansub karena kemasukan kana dan saudara-saudaranya. Contohnya mudah, banyak sekali contohnya. Kita mengatakan misalnya kana Zaidun qa'iman. Kana ini adalah fi'il naqis, kemudian Zaid marfu' sebagai isim kana, qa'iman mansub sebagai khabar kana. Baik. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, ya, poin yang kedua. Baik. Poin yang kedua kita katakan bahwasannya mayoritas saudara-saudara kana, ya, khabarnya itu boleh kita dahulukan atas isimnya. Jadi asalnya kita mengatakan misalnya begini, ya. Kana, kita mengatakan kana Zaidun mu'alliman. Nah, ini contoh asalnya. Ya, namun khabarnya itu boleh mendahului isimnya. Jadi kita mengatakan kana mu'alliman Zaidun. Nah, ini seperti ini boleh. Artinya tetap sama. Kita mengatakan kana Zaidun mu'alliman sama juga dengan kana mu'alliman Zaidun. Zaid
adalah seorang guru. Begitu juga dengan saudaranya yaitu asbaha, adha. Kita mengatakan asbaha ar-rajulu masruran. Seperti kita mengatakan asbaha masruran ar-rajulu. Ya, demikian. Kemudian contoh dari Al-Quran Al-Karim yaitu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Haqqan ini adalah khabar kana, nasru adalah isim kana. Jadi kalau misalnya kita diperbolehkan merubah Al-Quran, kalau misalnya boleh, padahal nggak boleh ya. Contoh misalnya kita dibolehkan, asalnya adalah wa kana nasrul mu'minina haqqan alaina. Itu seperti itu. Ya. Namun dikedepankan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Demikian. Nah, pertanyaan ikhwan dan akhwat kalau misalnya ada. Di Al-Quran, kenapa kebanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengedepankan maf'ul bih atau mengedepankan khabar seperti sekarang? Kenapa ikhwan? Ada yang tahu jawabannya? لماذا كثير في القرآن الكريم الله عز وجل يقدم المفعول به مع أن المفعول يجب عليه أن يكون متأخرا من الجملة من الفعل. Ada yang tahu ikhwan? Nah, Fadhal, ada yang tahu? Tayyib. Jawabannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan ikhtisar. Apa maksudnya? Maksudnya ibadah tersebut hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sering mengedepankan yang harusnya dia di belakang. Demikian. Taib. Kemudian selanjutnya ya ikhwan. Mengapa khabar boleh didahulukan? Ya, maksudnya apa? Khabar kana di sini ya. Orang Arab sering mendahulukan sesuatu itu tujuannya karena 3 hal ikhwan. Ya. Apa itu? Yang pertama al-ihtimam. Al-ihtimam. Ini yang pertama. Memiliki perhatian khusus. Jadi ketika khobar itu didahulukan, dikedepankan, maka memiliki ihtimam. Nah, ikhwan. Kelihatan ikhwan di layar HP atau laptop antum? Kelihatan. Baik. Entah, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua adalah at-taukid, untuk menguatkan ucapan, untuk penekanan, untuk penegasan. Ini alasan ya yang kedua sebagai taukid. Kemudian yang ketiga tujuannya apa? Al-fasahah, memperindah susunan kalimat. Ya, nah ini 3 alasan kenapa khabar itu boleh didahulukan. Nah, kemudian beliau mengecualikan yang pertama, yaitu kecuali khabarnya dama. Makanya dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala wasi'ah illa khabara dama. Yang dimaksud
adalah dama yang datang setelah ma al-masdariyah al-dharfiyah. Contoh misalnya kita mengatakan ya, awsani abi ma dumtu mujtahidan. Ma dumtu mujtahidan. Nah, ma ini adalah ma al-masdariyah al-dharfiyah. Ya. Disebut dengan al-masdariyah karena ma-nya itu bisa diganti dengan masdar. Awsani abi, maksudnya apa? Dawami mujtahid. Dawami mujtahid. Bapakku memberikan nasihat kepada aku selagi aku itu bersungguh-sungguh. Ya, kemudian disebut dengan al-dharfiyah karena menunjukkan kata keterangan. Ya, kata keterangan. Dan ini juga merupakan jumhur nahwiyin mengatakan khabar dama tidak boleh didahulukan atas isimnya. Berbeda dengan kana dan juga laisa. Boleh. Ya, demikian. Ternyata ya afan, ya maksudnya khobar kana dan saudaranya kecuali laisa afan ya. Laisa juga ternyata termasuk yang tidak boleh khobarnya itu didahulukan. Afan. Tadi disebutkan adalah illa khabar dama wa laisa. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Syam Al-Ansari rahmatan wasi'ah. Baik, makanya contoh tadi kita sebutkan laisa qa'iman Zaid, kita katakan boleh, itu berarti menunjukkan di situ ada perselisihan para ulama, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, kita akan sebutkan ya. Mengapa khabar laisa diperselisihkan? Maka pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur nahwiyin. Kata mereka boleh mendahulukan khabar laisa. Ya, pendapatnya Imam Ibnu Syam, beliau mengatakan tidak boleh. Sedangkan jumhur nahwiyin mengatakan boleh. Mereka berdalil dengan Allah Subhanahu wa taala, "Alaisallahu bikafin 'abdah." Lafaz bikafin itu adalah khabar. Ya, bikafin itu adalah khabar. Khabar laisa yang didahulukan. Demikian. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasannya khabar laisa itu tidak boleh didahulukan adalah pendapatnya Imam Al-Farra, kemudian sebagian ulama ahli Kufah, dan juga ini merupakan pendapatnya Imam Ibnu Syam Al-Ansari rahmatan wasi'ah lahu. Mereka berpendapat bahwa laisa tidak kuat seperti kana sehingga tidak menerima pendahuluan khabar. Baik. Selanjutnya ikhwan, mengapa Ibnu Hisham mengatakan demikian? Ya, karena Ibnu Hisham lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasannya khabar laisa tidak boleh dikedepankan. Makanya beliau mengatakan waqad yataqaddamul khabar illa khabar dama
wa laisa. Khabar pada bab ini boleh didahulukan. Itu khabarnya. Kana, asbaha, adha, dhalla. Boleh. Kecuali khabarnya dama dan juga laisa. Oleh karena itu ikhwan, barakallahu fikum jami'an. Ketika kita membaca kitab-kitab yang mensyarah Qutrin Nada ini, maka kita akan mendapati silang pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Boleh dan tidaknya khabar laisa didahulukan. Nah, baik. Dari poin kita ini ikhwan, maka kita bisa menarik 5 kesimpulan. Ya. Kesimpulan yang pertama, kita mengatakan hukum asal khabar pada bab kana dan saudaranya itu boleh didahulukan. Ya, ini kesimpulan yang pertama. Al-aslu fil khabari fi bab kana wa akhwatiha. Ya. Bab kana wa akhwatiha muqaddam. Ya. Asal masalah khabar dalam bab kan saudaranya itu didahulukan. Ini yang pertama. Apa dalilnya? Apa alasannya? Yaitu Al-Quran. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ini adalah dalilnya. Ya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ini dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua ikhwan, khabar dama tidak boleh didahulukan menurut jumhur nahwiyin. Ya, maksudnya dama yang dia itu terdapat ma al-masdariyah al-zarfiyah. Yang tadi contohnya. Ya, awsani abi ma dumtu mujtahidan. Demikian. Tidak boleh kita mengatakan awsani abi mujtahidan ma dumtu. Tidak boleh. Baik. Kemudian yang ketiga, khabar laisa ini merupakan permasalahan khilafiyah di kalangan para ulama lugawiyin. Jumhur ulama memperbolehkan dengan ayat tadi. Alaihissallahu bikafin abdah. Kemudian sebagian ulama melarang. Dan termasuk dalamnya yaitu Al-Imam Ibnu Hisham yang mensyarah kitab beliau ini. Demikian. Dan beliau Ibnu Hisham rahmatan wasi'an lebih memilih menguatkan pendapat ini. Dari mana kita tahu? Beliau menyebutkan waqad yataqaddam al-khabar illa khabar dama wa laysa. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya pendapat yang beliau kuatkan adalah pendapat yang melarang mendahulukan khabar laisa dan juga khabar dama. Baik.
Nah, kemudian kata beliau di sini ahaduha at-ta'khir 'anil fi'li wasmihi wa huwa al-asl. Kaqaulihi ta'ala wa kana rabbuka qadira. Salah satu di antaranya yaitu khabarnya terletak di belakang dari isim dan fiilnya dan ini merupakan asal. Wa kana rabbuka qadira. Rabbu ini adalah isim kana sekaligus sebagai mudhaf, kaf sebagai mudhaf ilaih, qadira sebagai khabar kana. Yang kedua, at-tawassutu bainal fi'li wasmihi ka qoulihi ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Faqad taqaddama syarhu dzalik. Kemudian khabar kana itu terletak di antara isim dan fi'ilnya. Contohnya wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Haqqan adalah khabar, kana nasrul mu'minin sebagai isim kana. Tayyib. Wasalis dan yang ketiga at-taqaddum 'al fi'l wal ism. Jadi khabarnya ini mendahului kana dan juga isim kana. Kaqaulika 'aliman kana Zaidun wad dalilu 'ala dzalika qauluhu ta'ala ahaula'i iyyakum kanu ya'budun fa iyyakum maf'ul ya'budun wa qad taqaddam 'ala kana wa taqaddumul ma'mul yu'linu bi jawazi taqaddimil 'amil. Baik, kemudian beliau membawakan Allah Subhanahu wa taala ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Jadi kata mereka lafaz iyyakum ini adalah maf'ul dari ya'budun. Maf'ul ya'budun dan mendahului kana. Qad taqaddam ala kana mendahului kana. Ini menunjukkan bolehnya mendahului amil yaitu amilnya kana, ma'mulnya adalah iyyakum. Demikian. Tayyib. Selanjutnya beliau fa'amma imtina'uhu fi khabar dama wa bil ittifaq. Adapun terjaganya khabarnya kana untuk dikedepankan maka ini merupakan kesepakatan para ulama yang tadi telah kita sebutkan ikhwan. Ya. Demikian. Li'annaka idza qulta karena apabila engkau mengatakan la ashabu madama Zaidun sadiqaka. Saya tidak akan menemanimu selagi Zaid itu menjadi temanmu atau temanmu. Summa qaddamta al-khabara ala madama. Kemudian engkau mengedepankan khabar terhadap madama. Jadi engkau mengatakan la ashabuka sadiqaka madama Zaidun. Ini tidak boleh. Ya. Lazima min dzalika taqdim ma'mul. Itu mengharuskan bahwasannya ma'mulnya, maf'ulnya itu dikedepankan. Tidak boleh. Ya. Ma'mul sila al-mawsul li'anna ma hadhihi mawsulun harfi yuqaddar bil masdar kama qaddamna. Karena ma ini adalah mausul harfi yang ditakdirkan dengan masdar sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Ma ay misalnya ma dumtu hayya ay dawami hayy. Ala dama duna ma lazim al-faslu bain al-mausul al-harfi. Ini melazimkan harus ada fasal pemisah antara al-mausul harfi dan silahnya. وذلك لا يجوز لا تقول عجبت مما زيدا تصحب وإنما يجوز ذلك في الموصول الاسم غير عرب واللام تقول جاءني الذي زيدا ضرب ولا يجوز في نحو جاء الضارب زيدا أن تقدم زيد على الضارب. طيب نعم
Oke, ikhwan. Sebelum kita lanjut, ikhwan, ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, maka perhatikan. Dikatakan di sini, wa yamtani'u dzalika fi khabari laisa wa dama. Sudah kita jelaskan tadi bahwasannya khabar tidak boleh dikedepankan. Kapan itu? Ketika khobarnya laisa dan juga dama. Dama mutlak, sedangkan laisa sudah kita jelaskan tadi, itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama nahwiyin mengatakan boleh, sedangkan yang lainnya mengatakan tidak boleh. Dan ini pendapat dipilih oleh Imam bin Syam rahmatan wasi'ah, dan juga Al-Farra mengatakan demikian, tidak boleh. Baik. Fa'amma imtina'uhu fi khabari dama bil ittifaq, dan tidak boleh khabarnya dama dikedepankan, ini ittifaq, sepakat para ulama. Ya, li'annaka idza qulta, karena kalau misalnya engkau mengatakan la ashabuka ma dama zaidun sadiqaka, aku tidak akan menemanimu selama Zaid masih menjadi temanmu. Summa qaddamtal khabara ala ma dama lazima min dhalika taqdim ma'mul as-sila' ala al-mawsul. Kemudian engkau mendahulukan khabar atas ma dama. Ya, jadi engkau mengatakan la ashabuka sadiqaka ma dama Zaidun. Seperti itu. Maka konsekuensinya adalah mendahulukan ma'mul as-sila atas mausulnya. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, harusnya apa? Silanya dulu, baru jumlah silah mausulnya, baru jumlah mausulahnya. Jadi kita mengatakan misalnya qara'tu alladhi fi al-maktab. Qara'tu alladhi fil maktab. Enggak boleh kita mengatakan qara'tu fil maktab alladhi. Ini salah. Ya, seperti itu maksudnya. Ya. Nah, dan sebelumnya juga telah kita sebutkan bahwasannya khabar itu bisa berada di belakang, bisa juga berada di tengah, bisa juga berada di depan fiilnya dan isimnya. Khobarnya kana. Ya, jadi kita bisa mengatakan kana Zaidun qa'iman. Khobarnya di belakang. Khobarnya di tengah kita mengatakan kana qa'iman Zaidun. Bisa. Atau di depan. Ya, qa'iman kana Zaidun. Demikian. Ya. Baik. Nah, ikhwan, ada pertanyaan sampai di sini? Afwan, Ustaz. Artinya ma'mulus silah itu apa, Ustaz? Ma'mul Eh, as-silah. Perbedaan antara silatul mausul sama ma'mulus silah. Sama saja. Ya, Sama sama. saja. Nah, Jadi silatul mausul itu ma'mulus silah. nah, sahih. Baik, syukran jazakumullah khairan. Qafan wa iyyakum. Baik. Kemudian selanjutnya, ya, di sini disebutkan contohnya misalnya
La taqul ajibtu mimma Zaidan tashabu. Enggak boleh. Ya, ini khata. Wa innama yajuz dzalika fil mawsul al-ismi ghairil alif wal lam. Ya, taqul ja'ani alladhi Zaidan daraba. Ja'ani alladhi Zaidan daraba. Jadi al-mausul dan ism itu adalah alladhi, alladhani, itu namanya adalah al-mausul al-ism. Ghair alif wal lam. Alif wal lam ini maksudnya adalah al-mausul yang dia itu digabungkan dengan huruf jar. Contohnya mimma. Ini ada alif, kemudian contoh yang lama tidak disebutkan di sini. Baik. Nah, Ikhwan, ada pertanyaan sampai di sini, Ikhwan? Ustaz, berarti maksud dari penulis wa in qaddam tahu ala dama dunama, maksudnya ketika kita mengatakan la ashabuka ma sodiqoka zaid ma sodiqoka dama zaidun. Atau gimana, Ustaz? Karena masih belum paham di situ. Baik. Nah, la ashabuka madama Zaidun sadiqoka. Ini adalah contoh bahwasannya madama Zaidun. Zaidun sebagai isimnya, dama, sadiqoka sebagai khobarnya dama. Sedangkan ma ini adalah ma al-masdariyah al-dharfiyah. Dikatakan di sini, thumma qaddamtal khabaru ala ma dama, lazima min dzalika taqdim ma'mul as-silah 'ala al-mausul. Maka otomatis ketika kita mendahulukan khabarnya madama diletakkan sebelum ma, maka itu konsekuensinya menyelisih kaidah yang telah ada. Apa itu? Yang namanya jumlah silah mausul itu terletak setelah mausul, isim mausul. Bukan jumlah silah mausulnya dulu baru isim mausulnya. Nggak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh kita mengatakan la ashabuka kemudian sadiqaka madama Zaidun. Begitu akhir karim. Wadih? Pak Ustaz. Baik. Ada lagi pertanyaan, ikhwan? Adapun ini insyaallah taala akan kita ulang kembali. Ya. Qadarullah baterai belum sempat ana cas. Insyaallah taala akan kita ulang kembali biar lebih jelas kembali. Nah, ikhwan, jelas ya afwan sebelumnya.
طيب نعم يا إخوان واضح. Nah, ini insyaallah taala akan kita ulang kembali ya. Ada lagi yang pertanyaan? Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Syukran jazilan kepada yang telah hadir. Barakallahu fikum ikhwan. Sallallahu umurakum, kita akhiri. Sallallahu alaihi wasallam akhirul kalam. Lakumut taufiq wassadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iyyakum wa fiik barakallahu.